menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam asas 1, Presiden dan Wakil Presiden yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ya. Sehingga transformasi akses terhadap keadilan dan pengaruh utamaan HAM, termasuk melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara, menghapus praktek diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, memastikan kebijakan yang bersifat humanis, inklusif, perspektif gender, dan memprioritaskan upaya pemberdayaan dan perlindungan, dan memberikan jaminan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin, anak terlantar, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan dapat terlenggara dengan baik. Selanjutnya pada kesempatan ini Bapak Pimpinan dan anggota yang saya hormati, perlu saya jelaskan dan mempertanggungjawabkan dulu apa yang dulu saya janjikan. Dulu waktu rapat pertama, ya, ada beberapa janji yang perlu saya sampaikan. Ya, saya berpandangan bahwa seorang pemimpin voice of accountabilities. Jadi kata-kata dan ucapan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi yang pernah saya ucapkan di hadapan parlemen yang terhormat, yang mulia, dan yang saya agungkan. Yang pertama tentang Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang baru. Pada saat keputusan Presiden melantik menteri dan wakil menteri, maka keputusan Presiden tersebut secara langsung itu meniadakan Direktorat Jenderal HAM. Maka pada saat hari pertama dilantik, stafnya cuma Menteri HAM dan Wakil Menteri HAM. Pada saat itu. Sementara staf Direktorat Jenderal HAM adalah staf transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena staf kantor yang baru dan stafnya hanya 2 orang, maka kami bekerja secara maraton. Di minggu pertama itu juga kami telah menunjuk staf khusus menteri, 5 orang sekaligus. Minggu itu juga saya menunjuk pelaksana tugas harian, PLT, Sekjen, Dirjen, dan Inspektur Jenderal. Ya, karena berbasis pada keputusan Presiden 156. Jadi kami tidak menunda. Ya. Kemudian bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan tanggal 4 Desember 2024 ya SOTK untuk eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan 4 saya selesaikan, Pak. Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Ya, jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan 2 minggu pun bisa saya selesaikan. Dan saya memang sudah selesaikan. Dan Desember 2024, bulan Desember 2024, eselon 1, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, eselon 2, eselon 3, eselon 4, semua definitif. Jadi nggak ada lagi PLT, semua definitif. Artinya apa? Kami
atau 7 bulan lebih cepat dari target tim transisi, yaitu Juni 2025. Kami sudah menyelesaikan Desember 2024. Ya, menurut saya, ini adalah sebuah prestasi yang diraih oleh para staf kami di Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, para direktur dan semua staf bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun seringkali tidur di kantor. Hari ini saya tidak ingin membandingkan. Silakan bisa dilihat, kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan. Nah, itu salah satu menurut secara subjektif kami menilai itu sebagai sebuah kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua adalah soal program. Kami dari awal setelah selesai, pada saat yang sama kami juga menyusun program yang berorientasi pada pencapaian cita-cita, asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi arah dan program kami adalah berorientasi akselerasi pencapaian visi Presiden. Jadi kami tidak melakukan program-program yang tidak mengarah pada pencapaian atau akselerasi program-program prioritas Presiden. Oleh karena itulah, adapun beberapa program prioritas Presiden yang kami lakukan untuk mencapai tersebut berbasis pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Bappenas. Antara lain, kami harus menyusun kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan yaitu salah satunya adalah kami telah menyampaikan kepada DPR yang terhormat, yaitu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang selama ini belum pernah